Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas sebuah mobil yang spesial buat saya. Kesannya kayak saya baru beli mobil ini gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal hypercar, inilah mobil yang ada di peringkat teratas must have hypercar versi saya pribadi. Andai saya punya uangnya. Bukan Chiron, bukan Zonda, bukan Agera, tapi sebuah Porsche 918 Spider. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas beberapa hal menarik yang berkaitan sama Porsche 918 Spider. Dan apakah keputusan saya tepat untuk memfavoritkan mobil ini sebagai must-have hypercar nomor 1? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu supaya Talk Motif bisa terus kasih konten entertainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Entah kenapa sejak awal saya lihat pas mobil ini baru muncul, saya langsung suka. Desainnya pas di mata, apalagi kalau dibandingin dengan dua pesaing bebuyutannya, LaFerrari dan P1. Keduanya agak terlalu agresif buat mata saya. Sedangkan 918 itu pas. Elegannya dapet, agresifnya dapet, futuristiknya juga dapet. Komplit lah. Porsche 918 Spider ini sebetulnya berawal sebagai desain study aja. Tapi pas diperkenalkan sebagai mobil konsep di Geneva Motor Show 2010, ternyata dapat sambutan positif dari publik dan media. Makanya akhirnya diputuskanlah untuk menjadikannya sebagai mobil versi produksi. Dari sisi desain eksteriornya, sebagaimana hypercar lainnya, 918 juga dibekali oleh fitur aerodinamika yang ciamik. 918 punya fitur active aero di bagian depan dan belakangnya. Di depan dia punya flap yang akan terus menyesuaikan secara otomatis untuk mengatur aliran udara. Sedangkan di bagian belakangnya, dia punya active rear wing atau spoiler. Sebagaimana flap yang ada di depan, active spoiler di belakang ini juga akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Apakah sedang butuh downforce atau justru sedang butuh hambatan udara yang minimal. Keseluruhan bodinya sendiri dibuat dari material carbon fiber reinforced plastic. Kalau dari namanya kemungkinan sih, materi dasarnya kombinasi antara plastik dan carbon fiber. Dan yang pasti, material ini digunakan untuk pertimbangan bobot yang lebih ringan, tapi tetap kuat. Konsep kalem di bagian eksteriornya 918 Spider sepertinya dibawa masuk sampai ke dalam interiornya. Bedanya, konsep kalem di interiornya ini dikombinasikan sama aura yang lebih modern dan futuristis. Porsche membuat interior 918 se-clean mungkin dengan menerapkan capacitive touch button dibandingkan menggunakan tombol fisik. Sejujurnya, kalau saya sih lebih prefer tombol fisik sih dibandingkan dengan kapasitif, karena lebih terasa feel-nya di indera peraba kita. Tapi ya udah, saya juga nggak mau komplain. Toh saya juga nggak niat beli, tepatnya nggak mampu beli sih. Nah tapi, walaupun secara garis besar, kesan interiornya 918 itu terasa modern dan futuristis, tapi mereka tetap mempertahankan aspek analognya di 918 ini. Instrumen clusternya masih mempertahankan model analog dengan jarum. Ya, ini mungkin karena pas zaman itu instrumen digital belum mainstream juga kali ya. Tapi malah jadi cakep ya. Belum lagi penerapan indikator charging dan hybrid sistemnya yang menggunakan deretan lampu kecil dibandingkan dengan menggunakan animasi yang biasanya muncul di layar multimedia. Minimalis, tapi fungsional. Di dunia otomotif, Porsche terkenal sebagai brand performance car yang paling humble. Kenapa humble? Porsche itu selalu memberi klaim figur akselerasi yang lebih pelan dibandingkan hasil aslinya, termasuk klaim figur akselerasi di mobil ini. Jadi untuk urusan dapur pacunya, Porsche 918 Spider ini dipersenjatai oleh mesin konvensional berukuran 4600 cc V8 hybrid. Sistem hybridnya sendiri dibantu oleh dua buah motor listrik. Kombinasi kerjasama antara dua jenis mesin ini bisa menghasilkan total output tenaga hingga 887 horsepower. Dan total torsi sebesar 1280 Nm. Hasilnya yang pasti nggak mengecewakan. Torsi sebesar itu bisa membawa 918 untuk berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,4 detik aja. Padahal, klaimnya Porsche waktu itu cuma 2,6 detik. Bahkan,
Pas 918 di-review sama Nico Rosberg, dia sampai bilang akselerasi awalnya itu sensasinya mirip banget sama mobil Formula One. Makanya dia sampai bingung kaget gitu pas review. Yang hebatnya lagi, 918 gak cuma jago buat urusan akselerasi, tapi juga jago buat urusan di track. 918 sempat menjadi pemegang rekor di sirkuit keramat Nürburgring. Dia menjadi mobil produksi pertama yang bisa melibas satu lap Nürburgring kurang dari 7 menit. Lebih tepatnya 6 menit 57 detik. Kalau merasa 918 masih kurang kencang, kebetulan Porsche masih kasih juga fitur bernama Boost yang bisa diaktifkan dengan menekan tombol merah di knob driving mode-nya. Fitur Boost ini sama dengan sistem Curse di Formula One. Jadi ketika kita ngerem, semua energi kinetiknya disimpan lagi ke dalam baterainya. Dan ketika kita tekan tombol Boost, seluruh tenaga ini akan dikeluarkan sebagai dorongan tambahan selama 25 detik. Porsche 918 Spyder dibuat secara terbatas, jadi mobil ini bisa dibilang eksklusif juga. Walaupun level eksklusivitasnya jauh dari levelnya Bugatti, Pagani, dan Koenigsegg ya. Jadi selama periode produksi antara 2013 sampai 2015, Porsche cuma memproduksi sebanyak 918 unit aja. Dan walaupun jumlah produksinya cukup banyak, tapi ternyata bisa sold out cuma dalam hitungan bulan. Kalau dari segi harga, sebetulnya nggak sampai semahal Bugatti. Pas pertama kali dijual, Porsche 918 Spyder dibanderol dengan harga dasar sekitar hampir $850.000. Tapi dengan berbagai tambahan opsional, bisa menyentuh harga $1 juta, alias sekitar 10 miliaran rupiah lah, dengan rata-rata kurs saat itu sekitar 10 ribuan rupiah per dolar. Gimana dengan harganya sekarang? Kalau mau beli 918 bekas di hari ini, konon katanya sih harus punya budget sekitar 2 jutaan dolar, alias sekitar 30 miliaran rupiah, dengan kurs hari ini sekitar 15 ribuan rupiah per dolar. Nah, itulah tadi beberapa hal menarik tentang Porsche 918 Spyder. Sebuah mobil yang berusia 10 tahun di tahun 2023 ini, tapi performanya masih bisa mengimbangi berbagai hypercar yang baru lahir. Nah, setelah kalian nonton videonya, menurut kalian tepat nggak kalau saya menjadikan 918 Spyder sebagai number one must-have hypercar? Coba komen ya. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.